SMK, selamat datang di video edukasi Salam SMK Hebat. Sahabat SMK, di masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh berbasis dalam jaringan atau daring merupakan suatu alternatif pembelajaran tatap muka. Berikut ini salah satu contoh pembelajaran jarak jauh dengan materi jangka sorong manual. Buka mic-nya, oke. Yang lain tolong tutup ya. Coba kita berdoa dulu ya, agar supaya diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya Bapak informasikan untuk absen nanti silakan diisi di Google Form. SMK Bisa. SMKN Hebat. Luar biasa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat semuanya ya? Ya, semoga semuanya kita diberikan kesehatan. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita belajar baiknya kita berdoa agar supaya diberikan pemahaman dan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, siap semuanya? Kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Oke, untuk absensi kehadiran silakan nanti diisi di Google Form yang sudah Bapak share di grup WA-nya. Oke, untuk semangat hari ini yel-yel SMK-nya ya. Ya, agar kita semua termotivasi. Oke, siap? Masih ingat yel-yelnya ya? Ya, SMK bisa. SMK hebat. SMKN 8 luar biasa hebat. Oke, terima kasih. Oke, untuk menyamakan persepsi dan untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Bapak mau kasih pretest ya. Ya, silakan dibuka Google-nya. Ya, di Google silakan nanti klik quizzes. Dan itu pilih, ya pilih join a game. Sudah semua? Oke, kalau udah silakan masukkan kodenya. Oke, kalian sudah mengerjakan pretest. Selanjutnya kita ke materi.
Tujuan pembelajaran kalian kali ini, pertama, kalian mampu mengenal bagian-bagian jangka sorong manual. Yang kedua, kalian mampu menggunakan jangka sorong manual dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu mengukur komponen dengan jangka sorong manual secara tepat. Oke, untuk selanjutnya silakan simak video berikut ini. Halo SMK, selamat datang di video edukasi Salam SMK Hebat. Sahabat SMK, kali ini kita akan belajar jangka sorong manual. Mari belajar bersama. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu, bersama jelajah dunia. buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, oh one heart. One heart, terus maju, lupakan masa lalu. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah salah satu alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, bagian dalam, kedalaman, dan ketinggian. Kita sangatlah beda jalani hidup. Bagian-bagian dari jangka sorong atau vernier caliper. Outside jaws untuk mengukur bagian luar dari benda kerja. Inside jaws untuk mengukur bagian dalam benda kerja. Depth bar untuk mengukur kedalaman benda kerja. Step untuk mengukur ketinggian benda kerja yang bertingkat. Selanjutnya, slider untuk mengatur bukaan rahang sesuai dengan ukuran benda kerja. Clamp screw untuk mengunci slider agar hasil pengukuran tidak berubah. Main scale atau skala utama untuk menunjukkan nilai nominal atau nilai utama. Ada dalam satuan milimeter, ada dalam satuan inci. Vernier scale untuk menunjukkan nilai desimal. Ada dalam satuan milimeter, ada dalam satuan inci. Buanglah semua ragu. Pengukuran bagian luar benda kerja. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, oh one heart. Pengukuran benda kerja bagian dalam. Maju, lupakan masa lalu. One heart, oh one heart. Pengukuran kedalaman benda kerja. Sebelum melakukan pengukuran, alat ukur jangka sorong harus dibersihkan dan dikalibrasi terlebih dahulu agar supaya hasil pengukurannya akurat. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One Pastikan 0 pada skala utama dan skala vernier segaris. heart, terus maju, lupakan masa lalu. One heart, Contoh pengukuran jangka sorong. Sebelum melakukan pengukuran, bersihkan benda kerja terlebih dahulu. kita sangatlah
jalanin hidup kita, tapi kita satu mimpi kita. Untuk menghitung nilai pengukuran, perhatikan nilai skala utama dan skala vernier. Buanglah semua Skala utama setiap garis bernilai 1 mm. Perhatikan garis angka 0 pada skala vernier. Bersama satu hati, Nilai skala utama sebelum garis angka 0 pada skala vernier 2 mm. one heart, terus maju. Selanjutnya skala vernier. Skala vernier setiap garisnya bernilai 0,02 mm. Garis pada skala vernier dan skala utama yang paling berhimpit pada angka 6. Maka skala vernier bernilai 0,60 mm. Mimpi kita satu bersama jelajah dunia. Hasil pengukuran jangka sorong adalah jumlah skala utama dan skala vernier. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, oh. Oke SMK, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam SMK hebat. Oke, kalian sudah melihat video pembelajaran. Agar kalian lebih paham, baik Bapak akan jelaskan kembali. Oke, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, coba Bapak jelaskan biar kalian lebih paham lagi. Pengertian jangka sorong manual. Pengertian dari jangka sorong manual adalah alat ukur mekanik untuk mengukur benda kerja atau komponen, bagian dalam, bagian luar, kedalaman, dan ketinggian. Oke, untuk selanjutnya, jenis-jenis jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong manual atau vernier caliper. Nah, oke ya, ini alat ukurnya seperti ini. Yang kedua, jangka sorong analog atau dial caliper. Kayak ini ya, alat ukurnya seperti ini. Dan yang ketiga, jangka sorong digital atau digital caliper. Kayak ini ya, ini alat ukurnya seperti ini. Dan selanjutnya, bagian-bagian jangka sorong manual. Oke, alat ukurnya ini ada ya, ada beberapa keterangannya. Yang pertama, outside jaws. Ini fungsinya untuk mengukur bagian luar. Nah, outside jaws itu yang ini ya, ini untuk mengukur bagian luar atau diameter luar dari benda kerja. Yang kedua, inside jaws. Ini fungsinya untuk mengukur bagian dalam. Nah, inside jaws itu yang ini ya, untuk mengukur bagian dalam atau diameter dalam dari benda kerja. Yang ketiga, depth bar, untuk mengukur kedalaman. Nah, depth bar yang mana? Nah, yang ini depth bar ya. Ini depth bar untuk mengukur kedalaman benda kerja. Yang selanjutnya, yang keempat, step, untuk mengukur ketinggian. Nah, step yang ini ya, ini untuk mengukur ketinggian benda kerja yang bertingkat. Yang kelima, skala utama, untuk mengukur atau menunjukkan nilai angka nominal. Nah, skala utama itu yang ini ya, yang ini skala utama dalam satuan milimeter. Oke, yang selanjutnya, yang keenam, skala vernier. Skala vernier yang mana? Nah, ini yang skala vernier yang bisa digeser ya. Ini skala vernier ini fungsinya untuk menunjukkan nilai desimal. Dan yang selanjutnya, yang nomor 7, clamp screw. Nah, ini ya, clamp screw itu yang ini. Ini untuk mengunci hasil pengukuran agar supaya hasil pengukurannya tidak berubah. Dan yang terakhir, yang ke-8, slider,
untuk menggeser skala Vernier saat pengukuran benda kerja. Nah, yang mana yang slider? Nah, yang ini ya, ini slider ya, bisa bergerak ya. Ini untuk menggerakkan rahang daripada outside jaws ataupun inside jaws. Oke, itu bagian-bagian dari jangka sorong manual. Oke, yang selanjutnya posisi pengukuran. Oke, ini untuk mengukur benda kerja pada bagian luar. Nah, yang digunakan yang mana? Yang ini ya, yang outside jaws ini. Ini posisi pengukuran benda kerja. Tapi ini untuk posisi pengukuran yang salah ya. Jangan melakukan pengukuran benda kerja di ujung daripada rahang outside jaws ini. Tapi yang betul adalah yang seperti ini. Ini posisi pengukuran yang betul ya. Tempatkan benda kerja di tengah-tengah rahang dari outside jaws. Oke, yang selanjutnya ini posisi pengukuran untuk mengukur benda kerja pada bagian dalam. Berarti yang mana yang digunakan? Nah, yang ini, yang inside jaws ya. Posisi pengukuran seperti ini posisi pengukuran yang salah. Kenapa salah? Jangan ditempatkan di ujung dari inside jaws ini. Ini rahang inside jaws, jangan ditempatkan di ujungnya. Yang salah. Nah, ini pun posisi pengukuran yang salah ya. Jangan tempatkan benda kerja miring ya. Yang betul adalah yang seperti ini. Ini posisi pengukuran outside jaws atau pengukuran benda kerja bagian dalam atau diameter dalam dari benda kerja yang benar. Oke, selanjutnya posisi pengukuran untuk pengukuran kedalaman lubang. Nah, oke, yang kita gunakan adalah yang depth bar ini ya. Posisi pengukuran seperti ini adalah yang betul. Yang seperti ini yang salah. Jangan miring. Atau seperti ini juga salah, ini miring juga. Yang betul adalah yang seperti ini. Oke, lanjut. Posisi pengukuran untuk mengukur ketinggian benda kerja yang bertingkat. Nah, yang mana yang digunakan? Yang ini, yang step ini. Step ini digunakan untuk mengukur ketinggian benda kerja yang bertingkat. Nah, misalnya benda kerja seperti ini, maka yang digunakan adalah yang stepnya ini. Nah, ini untuk posisi pengukuran yang betul. Nah, jangan seperti ini ya. Benda kerja jangan pakai yang depth bar. Oke, selanjutnya jenis ketelitian jangka sorong manual. Yang pertama, ketelitian 0,02 mm. Nah, ini artinya pada skala Vernier terbagi atas 50 ruas. Yang kedua, ketelitian 0,05 mm. Artinya pada skala Vernier terbagi atas 20 ruas. Dan yang ketiga, ketelitian 1/128. Ini untuk satuan inci. Skala Vernier terbagi atas 8 ruas. Oke, yang selanjutnya ini cara membaca jangka sorong. Ini salah satu contoh ya untuk ketelitian 0,02. Oke, kita mulai. Bagaimana cara membaca hasil ukur daripada jangka sorong ini? Pertama, kita lihat di skala utama ya, nilai skala utama. Pertama, pada skala utama mempunyai satuan milimeter. Jadi setiap garisnya bernilai 1 mm. Nah, skala utama tuh yang ini ya. Yang ini skala utama yang satuan milimeter. Nah, berarti artinya setiap garis yang ada skala utama ini nilainya 1 mm. Ini 0 mm, ini 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, dan seterusnya. Ini sudah ada angka-angkanya. Ini berarti 10 mm, 20 mm, dan seterusnya. Yang kedua, lihat garis angka 0 pada skala Vernier. Nah, mana?
Ya, skala Vernier yang ini, garis angka 0 yang ini ya, lihat garis angka 0 pada skala Vernier. Yang ketiga, nilai yang dibaca adalah nilai skala utama sebelum angka 0 skala Vernier. Jadi yang dibaca sebelum garis angka 0 ini untuk nilai skala utama. Nah, berarti berapa nilainya? Kita lihat tadi satu garis ini nilainya 1 mili. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, berarti nilai skala utama ini adalah 9 mm. Oke, itu ya untuk pembacaan nilai skala utama. Lanjut, pembacaan nilai skala Vernier. 1. Ketelitian skala Vernier adalah 0,02 mm. Artinya setiap garis bernilai 0,02 mm. Nah, skala Vernier itu yang ini, yang bagian bawah ini ya, yang bergerak. Ini ketelitiannya 0,02 mm. Artinya setiap garis ini nilainya adalah 0,02 mm. Nah, kalau ini berapa berarti? Ini berarti 0,10 mm. Nah, ini berarti berapa nih? Berarti ini 0,12 mm. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, terlihat garis yang berhimpit ya, terletak pada angka 2 dan 3. Nah, berarti kita mencari nilai yang mana yang kita gunakan untuk skala Vernier ini. Nah, misalnya kita lihat angka 4 ini ya, angka 4 ini segaris ya dengan skala utama ini. Nah, ini tidak segaris. Yang nomor 5 kira-kira segaris enggak? Enggak ya, ya. Nah, yang segaris itu yang ini ya, yang ini. Nah, ini berarti nilai untuk skala Vernier. Nah, berarti nilainya berapa? Oke, kita lihat ketelitiannya adalah 0,02 mm. Nah, ini garis pertama ini 0,02. Yang garis keduanya berapa nih? 0,04. Yang seterusnya berapa nih? 0,06. Ini 0,08. Ini 0,10. Nah, ini yang ada angkanya gampang. Ini 0,10. Ini berarti 0,20. Nah, garis Vernier yang kita baca di sini ya. Setelah 0,20 berarti berapa? Berarti 0,22. Ini 0,24. Ini 0,26. Nah, berarti nilai skala Vernier adalah 0,26 ya. Jadi hasil pengukurannya berapa? Dijumlahkan ya. Skala utama tadi berapa? Ini skala utama 9 ya, atau 9,00 mm. Skala Vernier tadi berapa? Nah, ini skala Vernier tadi ya, 0,26 mm. Nah, berarti jumlahnya adalah 9,26 mm. Oke, yang selanjutnya perawatan jangka sorong. Nah, ini kita perlu merawat jangka sorong agar supaya jangka sorong tersebut tidak mudah rusak. Oke, yang pertama, sebelum dan sesudah pemakaian, bersihkan jangka sorong dari partikel-partikel dan debu agar tidak menempel pada permukaan bagian yang meluncur. Yang kedua, jangan melempar jangka sorong saat diletakkan. Itu ya. Yang ketiga, periksa secara berkala fungsi dari peluncur serta bidang luncur agar bergerak dengan lancar tanpa hambatan. Dan yang selanjutnya, tempatkan kembali jangka sorong yang sudah selesai digunakan pada tempatnya atau pada sarungnya. Usahakan agar penempatan tidak ditumpuk satu sama lainnya. Oke, itu ya beberapa tips perawatan jangka sorong agar jangka sorong tidak mudah rusak. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Oke, Bapak akan coba jawab pertanyaan yang dari chat dari saudara Jonas, menanyakan contoh lain dari perhitungan jangka sorong yang ukurannya 0,02 mm. Ini contohnya ya. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita lihat dari skala utamanya ya. Pertama kita lihat dari skala utamanya. Ini skala utama ya. Skala utama ini satuannya milimeter. Nah, berarti setiap garis yang ada di sini ini adalah 1 mm. Ya, ini 0 mm. Yang garis kedua ini 1 mm, ini 2 mm, 3 mm, 4 mm. Nah, ini berarti berapa? Yang ini berarti ini 5 mm. Selanjutnya ini berarti 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, dan ini adalah 10 mm dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari nilai utama dari jangka sorong ini ya, skala utamanya, kita cari garis yang ada di skala Vernier ini ya. Garis 0 yang ada skala Vernier ini ya, ini ya, ini garis 0 pada skala Vernier ini kita udah ketemu ya. Baru kemudian kita bisa menentukan ya untuk nilai skala utamanya. Untuk nilai skala utama kita cari garis sebelum garis 0 ini. Yang mana berarti? Nah, yang ini ya, garis utama sebelum garis 0 skala Vernier. Nah, ini yang akan kita hitung. Nah, ini nilainya berapa? Kita tadi sudah menghitung. Ini 0, ini 5, 10 ya. Ini berarti berapa? 15. Ini 15 ya. Ini 16. Nah, yang ini berarti nilainya adalah 17 ya. Berarti 17,00 mm. Nah, itu nilai dari skala utama ya. Kita lanjutkan. Nilai skala utama ini 17 mm, tapi masih ada lebihnya. Nah, lebihnya kita cari di skala Verniernya. Ingat ya, skala Vernier ini ketelitiannya adalah 0,02 mm. Berarti nilai setiap garisnya adalah 0,02 mm. Nah, ini 0,02 mm. Ini berarti 0,4 mm. Ini 0,6, 0,8. Yang ini berarti berapa? Ini berarti 0,10 mm ya, 0,10 mm. Yang ini berarti berapa? Yang ini berarti 0,20 mm dan seterusnya. Oke. Nah, nilai yang kita cari yang mana? Nilai yang kita cari pada skala Vernier ini adalah cari di antara garis-garis skala Vernier ini ya, yang segaris ya, yang segaris dengan skala utama. Ini skala utama kan ya, skala utama. Yang ini skala Vernier. Cari yang paling segaris ya, kira-kira yang mana yang paling segaris? Coba ya. Misal ini ada angka 5 ya, ini ada angka 5. Segaris nggak kira-kira? Ini hampir segaris, tapi berarti bukan, ini hampir ya. Contohnya misalnya ini 7. Ada yang segaris enggak dengan yang ini? Ini tidak segaris, ini tidak segaris. Nah, kita lihat yang segaris adalah yang angka 4 ini. Nah, berarti angka 4 inilah untuk nilai skala Vernier. Nah, kita lihat segaris kan? Nah, ini segaris dengan skala utamanya. Nah, berarti nilainya berapa? Kita hitung. Ini 0 mm. Ini 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. Yang ini 0,10 ya. Ini 0,10. Yang ini 0,20. Yang ini 0,30. Nah, ini berarti nilainya adalah 0,40 mm. Nah, skala Verniernya adalah 0,40 mm. Oke, nilai skala utama sudah ketemu 17,00 mm dan skala Vernier sudah ketemu 0,40 mm. Tinggal dijumlahkan saja ya, kita cari jumlahnya.
ya. Kita jumlahkan antara skala utama berapa tadi. Skala utamanya adalah ya ini, skala utamanya ini adalah ya 0,17, maaf 17,00 mm. Nah, skala Verniernya mana ya? Ini tadi ya, ini skala Verniernya ya, skala Vernier sama dengan 0,40 mm. Kita jumlahkan, hasilnya kita hitung kira-kira berapa nih ya. Hasilnya adalah 17,40 mm. Nah, demikian perhitungan ya. Contoh lain yang ketelitiannya 0,02. Semoga penanya tadi saudara Jonas lebih mengerti lagi. Oke, terima kasih. Oke, Bapak akan coba jawab pertanyaan lainnya ya, yaitu dari saudara Ayub yang menanyakan contoh perhitungan yang ketelitiannya 0,05. Oke, ini ya contoh perhitungan untuk yang ketelitiannya 0,05. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat ya, ini contoh ketelitian yang 0,05 mm. Nah, kita langsung aja ya, seperti biasa kita akan coba cari yang skala utamanya dulu ya. Ini skala utamanya ya, seperti biasa. Setiap garis pada skala utama ini 1 mili ya. Ini 2 mm, 3, 4, dan yang ini adalah 5 ya. Yang ini 5 mm. Selanjutnya ini berapa? 6, 7, 8, 9, dan yang ini adalah 10 mm dan seterusnya. Nah, untuk mencari nilai skala utamanya kita cari ya, seperti biasa cari garis 0 skala Vernier. Nah, ini garis nolnya ya, garis 0 skala Vernier ini ya, 0. Nah, ini udah ketemu garis 0 skala Vernier. Nah, berarti nilai skala utamanya adalah nilai sebelum garis 0 ini. Ini garis 0 skala Vernier yang sebelum garis 0, berarti yang ini. Nah, ya, yang ini yang harus kita cari. Nah, berarti ini nilainya berapa? Nah, tadi kita sudah menghitung ya. Ini ada 0 mm ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 5 mm dan ini berapa? 6, 7, 8, 9. Yang ini 10. Nah, 10 terus berapa lagi? 11, 12, 13, 14, ini 15, yang ini 15 ya. Ini berarti berapa? Yang ini adalah 16. Nah, berarti skala utamanya ya adalah 16,00 mm. Nah, kita ketemu ya skala utamanya. Kemudian skala Verniernya kita cari ya. Yang ini yang skala Vernier ya. Berapa ketelitiannya? Ketelitiannya kita tahu adalah 0,05 mm. Berarti setiap garis yang ada di skala Vernier adalah nilainya 0,05 ya. Ini 0 mm, yang ini 0,05. Yang ini berapa nih? Yang ini adalah 0,10. Yang ini berapa? Yang ini 0,15. Ini 0,20, 0,20 dan seterusnya. Nah, oke, nilai skala Verniernya yang mana? Oke, nilai skala Vernier cari ya, garis-garis pada skala Vernier ini skala Vernier ya, yang ini skala utama. Cari garis-garis pada skala Vernier yang paling segaris dengan skala utama ya. Kira-kira yang mana nih? Misalnya di angka 5 nih, angka 5. Kira-kira angka 5 ini garisnya sejajar nggak dengan skala utamanya ya? Ini tidak sejajar, ini berarti bukan ya. Angka berapa lagi? Misalnya angka 6, segaris nggak dengan skala utamanya? Yang ini misalnya, ini tidak segaris. Yang ini misalnya ya, tidak segaris ya. Dari contoh ini yang paling segaris ya, skala Vernier dan skala utama adalah yang ini ya.
Ya, berarti kita menghitungnya untuk skala Faraday yang ini. Nah, ini nilainya berapa? Kita tahu ini ketelitiannya adalah 0,05 mm. Kita hitung. Yang garis pertama ini ya, ini 0,05 mm, ini 0,10, ini 0,20, ini 0,30. Nah, yang ini berarti berapa? Ya, ini berarti 0,35 mm. Nah, gampang kan? Kita sudah temukan ya, skala utama nilainya adalah ini 16,00. Skala Verniernya kita udah ketemu adalah ini 0,35 mm. Tinggal kita jumlahkan seperti biasa ya, jumlahkan skala utama. Skala utama berapa tadi ya? Yang ini ya, 16,00 mm. Skala Vernier yang mana tadi? Nah, yang ini ya, yang ini ya, skala Vernier. Skala Vernier berapa tadi? 0,35 mm. Oke, kita jumlahkan semuanya, berarti berapa nilainya ya? Ini 16,00, ini 0,35, berarti langsung aja ya, 16,35 mm. Oke, demikian perhitungan contoh lain yang ukuran ketelitiannya 0,05 mm. Semoga ya sang penanya saudara Ayub lebih memahami lagi. Terima kasih. Oke, kalian sudah melewati proses pembelajaran hari ini. Ya, sedikit Bapak simpulkan pelajaran hari ini ya, tentang alat ukur jangka sorong manual. Jangka sorong manual merupakan bagian daripada alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan ketinggian benda kerja yang bertingkat. Harapan lain dari pelajaran jangka sorong, kalian mampu menggunakan alat ukur jangka sorong tersebut dengan baik dan benar. Oke, itu ya pemuatan untuk kalian. Untuk lain waktu, insya Allah kita akan pelajari tentang outside micrometer. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita langsung tutup aja. Untuk doa penutup, silakan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.